masuk kategori daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang iman dengan perkara gaib, orang-orang yang dia senantiasa dalam sholatnya memenuhi syarat-syaratnya, dan orang yang mau membantu sesama. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang iman dengan apa yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum engkau, yakni Taurat, Injil, Zabur. Kitab sebelum adanya Al-Quran itu juga menjadi dasar daripada keimanan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka meyakini. Ya'lamun, ay mereka mengetahui. Kalau orang sudah bisa menggabungkan ini semua, ulaika, yakni yang di belakang tadi, orang yang iman, orang yang melakukan sholat beserta syarat rukunnya, kemudian dia infak kepada yang lain, iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab sebelum Al-Quran, meyakini adanya hari akhir, ala hudam mir rabbihim, mendapatkan hidayah dari Tuhannya. Mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini, mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima, adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah yang ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Karena setelah ini nanti membahas orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un. Kemudian setelah itu membahas orang munafik. Maka ini adalah awalan daripada surat Al-Baqarah sebagai kriteria orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dia masuk kategori mukminun adalah orang-orang yang senantiasa beriman dengan perkara gaib. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis bahwasanya para sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang dia itu afdalu minna, lebih utama dibandingkan kamu? Maka Nabi menjawab, na'am, ya, ada orang yang mereka lebih utama dibandingkan kalian. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang-orang yang dia setelah kalian, yang mereka tidak melihatku tapi dia iman kepadaku. Man lam yarawni wa yu'minu nabi. Orang yang dia tidak sempat melihatku tetapi mereka iman kepadaku. Gambaran iman perkara yang gaib itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, kita kembangkan di dalam tafsir yang lain, bahwasanya ketika kita percaya pada Nabi Muhammad, senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, tapi kita kan nggak pernah melihat Nabi, ya. Kita itu begitu cinta kepada Nabi, beliau terus kita sebut, padahal kita nggak pernah tahu sosok Nabi itu bagaimana. Nah, ini masuk kategori alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang dia iman dengan perkara gaib, yakni dia iman kepada Nabi meskipun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, dalam konteks ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan orang yang seperti ini
bisa lebih utama dibandingkan para sahabat. Ketika dijelaskan, loh kenapa Rasulullah kok bisa seperti itu? Karena kalau sahabat itu kalian, setiap apa-apa yang membimbing itu adalah Rasulullah. Kalian kenapa bisa jadi orang yang soleh? Karena dituntun oleh Rasulullah. Kalian percaya kepada Nabi karena melihat mukjizat secara langsung. Tapi orang-orang sebelum kalian nggak pernah saya bimbing, nggak pernah melihat secara langsung mukjizat. Tapi mereka kok iman kepadaku, yakni Nabi Muhammad. Pasti mereka orang-orang yang betul-betul iman dengan perkara gaib. Itulah yang menyebabkan mereka bisa lebih utama dibandingkan para sahabat. Ya semoga melalui kajian yang singkat ini kita masuk pada hadis itu. Masuk kategori daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang iman dengan perkara gaib, orang-orang yang dia senantiasa dalam sholatnya memenuhi syarat-syaratnya, dan orang yang mau membantu sesama, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun, senantiasa menginfakkan apa yang telah diberikan Allah kepada dia. Semoga dengan kajian yang singkat ini 3 ayat di dalam Al-Quran melalui kajian tafsir kitab Jalalain kita semua bisa mendapatkan manfaat, dan semoga Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita semua nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.